percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Oh, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Shalom dan selamat pagi kepada jemaat Tuhan. Kesempatan ini kita bersyukur masih bersama-sama mengikuti kebaktian online di rumah masing-masing. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Tuhan beserta kamu dan beserta kamu juga. Saya gembira bila mereka berkata kepada saya, marilah kita pergi ke rumah Tuhan. Hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan. Marilah kita bersorak dengan sukacita kepada Juru Selamat yang Maha Kuasa. Allah itu roh, kita harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Kemuliaan kepada Allah, Bapa, Anak dan Roh Kudus. Puji Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Haleluya, haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan
cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Kami percaya Tuhan, walau apapun pergumulan yang kami hadapi, kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami Bapa. Haleluya Tuhan. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaanmu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kami datang Tuhan. Bapakku datang dan menyembah, ku nyatakan Kau yang bertahta dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaanmu
kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Engkau Immanuel, Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel. Haleluya, glory bagi-Mu Tuhan. Pengakuan iman rasuli bersama-sama. Saya percaya kepada Allah yang tunggal, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah, yang dilahirkan oleh anak darah Maria. Dia menderita semasa pemerintahan Pontius Pilatus. Dia disalibkan, mati lalu dikuburkan. Pada hari yang ketiga, dia bangkit dan naik ke syurga. Dia duduk di sebelah kanan Bapa. Dia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang masih hidup dan yang sudah mati. Saya percaya kepada Roh Kudus, gereja sedunia yang kudus, dan daripada rasul-rasul, pengampunan dosa, kebangkitan hidup, dan kehidupan yang kekal. Amin. Shalom jemaat Tuhan, kita bersyukur pagi hari ini kita boleh bersama-sama lagi beribadah semuanya karena berkat penyertaan Tuhan kepada kita. Dan pagi ini ada beberapa pengumuman yang saya mau bawakan untuk kita perhatikan bersama-sama. Yang pertama, selepas ibadah ini, marilah kita mendorong anak-anak kita untuk mengikuti kelompok sel kanak-kanak yang akan diadakan pada jam 11 pagi. Jadi kita sedang mendorong untuk semua anak-anak kita supaya mereka juga boleh beribadah, mereka juga ada persekutuan sel kanak-kanak, dan mereka juga tidak terlepas dari punya hubungan di antara satu dengan yang lain dan saling memperhatikan di dalam sel kanak-kanak. Yang kedua, kita terus mewar-warkan tentang kelas penetapan. Jadi kita sudah mulai kelas penetapan pada minggu ini, dan kita terus mendorong kepada setiap anggota yang belum ditetapkan untuk mendaftarkan diri Anda atau menghubungi pejabat gereja supaya kita boleh mengaturkan kelas penetapan untuk Anda, agar pada tahun ini kita boleh menjalankan penetapan bagi setiap jemaat yang belum ditetapkan. Kita masih teruskan juga untuk kelas pemuridan yang kita adakan setiap hari Kamis jam 8 malam. Jadi saya mendorong setiap jemaat yang rindu untuk terus bersama-sama belajar dalam pemuridan, dan di dalamnya kita belajar tentang mendalami firman Tuhan, dan kita akan bertumbuh di dalam kerohanian kita. Dan seterusnya kita juga terus mendorong jemaat kita semua untuk terlibat dalam kempen Batu Bata. Dan kita bersyukur dan berterima kasih buat jemaat yang sudah respon selama ini di dalam kempen Batu Bata ini. Dan kita terus mendorong supaya kita terus komitmen untuk menyokong kempen Batu Bata. Dan akhir sekali, kita juga terus mendorong untuk setiap jemaat Tuhan, walaupun di dalam keadaan pandemik sekarang, kita sedar dan kita tahu ada mungkin jemaat kita yang terjejas, tetapi kita juga terus mau mendorong supaya kita boleh mengucap syukur dalam apapun keadaan kita, karena inilah iman kita di dalam kita menghadapi kesukaran, tetapi kita tetap percaya dan kita terus mau mengucap syukur atas kebaikan, perlindungan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita semua. Doa saya untuk kita semua akhir sekali supaya kita semua terus dekatkan hati kita kepada Tuhan. Di musim pandemik ini, mungkin orang di luar sana ramai yang merasa ketakutan, kebimbangan, sehingga mungkin kita boleh masuk dalam depresi ataupun anxiety atau dan sebagainya. Tetapi bagi kita orang yang percaya, anak-anak Tuhan, kita ada Tuhan yang selalu melindungi, menyertai kita. Dan saya percaya tangan Tuhan akan menyertai kita. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin.
Nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Shalom dan salam sejahtera bagi semua jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur perkembangan dan usaha pemimpin dan jemaat dalam perancangan pembangunan gereja baru. Dalam beberapa tahun ini kita telah berdoa dan bertindak. Kita melihat perkembangan positif. Oleh itu, tahun ini kita akan ambil langkah yang lebih lagi untuk terlibat dalam pembangunan, yaitu kita melancarkan kampanye batu bata untuk gereja baru. Dan pihak gereja juga telah membuat risalah atau borang kampanye pembelian batu bata. Di dalam borang ini juga tercatat bagaimana Anda untuk mengisinya dan menurut kerelaan untuk Anda memberi sumbangan. Misalnya, 1 bata, RM1, 5 bata, RM5, 50 bata, RM50, 100 bata, RM100. Dan ini satu dorongan melalui panggilan Anda atau kerelaan Anda untuk terlibat dalam kampanye batu bata. Dan Anda boleh memberi secara tunai atau secara perbankan atas talian. Saya sangat mendorong kepada semua jemaat, misalnya kanak-kanak, muda-mudi, belia, dewasa, orang tua, untuk terlibat dan menyokong kampanye batu bata untuk pembangunan gereja baru kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. 奉我们的主耶稣基督的名向大家问候，大家好，这里有一项好消息，那就是圣公会孟加大的教堂将要新建一座新的教堂。我们以瓦砖项目的活动来推行这个新堂会筹备资金，所以我们希望大家都有一个意念，就是把神的殿建造起来。最后，愿大家以个人的意志来多多的帮助支持教会的瓦砖项目的捐献。谢谢，神祝福你们。 Shalom jemaat Tuhan, kita bersyukur karena hari ini dan minggu-minggu seterusnya kita akan melancarkan kampanye batu bata untuk gereja. Secara khusus saya mendorong untuk jemaat di Telipuk, ya, di mana saya lihat komitmen dan juga penglibatan yang sangat aktif dan sangat menyokong dalam program kita dalam jualan mencari dana. Oleh itu saya terus mendorong kepada setiap jemaat agar boleh terlibat sama dan menyokong program kampanye batu bata ini. Semoga Tuhan memberkati kita lewat daripada program ini dan kita melihat bagaimana kebaikan Tuhan tercurah di tengah-tengah kita, bagi gereja kita, bagi keluarga kita. Amin. Shalom. The purpose of New Lord's House will bring us glory for generations to come. Please support our brick campaigns. Jesus love you. Amen. Kami menyokong We support this campaign. Kami pun menyokong. Pembacaan firman Tuhan diambil daripada Mazmur 25 ayat yang ke-8 sehingga ayat yang ke-13. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya.
Oleh karena nama-Mu, ya Tuhan, ampunilah kesalahanku, sebab besar kesalahan itu. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Inilah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Shalom kepada semua jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Walaupun kita tidak dapat bertemu secara fisikal, namun kita memuji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan telah memimpin kita untuk mengadakan kebaktian online di rumah bersama-sama dengan keluarga. Nah, sebelum kita mendengar firman Tuhan, saya mau mengajukan beberapa soalan atau pertanyaan kepada kita. Siapakah di antara kita yang tidak suka buat pilihan? Atau adakah di antara kita yang tidak suka buat pilihan? Maksud saya, orang itu mengikut apa saja yang disuruh. Tidak ada pendirian. Dan saya percaya semua orang, baik kanak-kanak, muda-mudi, belia, orang dewasa, orang tua, ada keinginan untuk membuat pilihan atau berhak membuat pilihan untuk menentukan keputusan mereka masing-masing. Semua orang boleh memilih atau bebas untuk memilih. Sebagai contoh, misalnya mencari pasangan hidup untuk menjadikan dia suami atau istri, makan minum, memilih warna baju, dan sebagainya. Dan tentulah kita memilih untuk kepuasan diri kita sendiri. Tetapi harus dipahami bahwa ada sesuatu yang boleh kita pilih dan ada sesuatu yang tidak boleh kita pilih. Misalnya, kelahiran, kematian, atau bangsa. Tidak mungkin kita akan bertanya, saya mau lahir di Kuala Lumpur, saya mau lahir di England, atau atau saya mau bangsa Cina, atau saya mau bangsa orang putih, atau saya mau bangsa suku yang lain. Tidak. Itu perkara kita tidak dapat buat pilihan. Nah, saudara-saudariku dalam kasih dalam Tuhan, teks khotbah yang kita akan pelajari pada hari ini diambil di dalam Mazmur 25 ayat 8 hingga 13. Oleh itu saya mau mengangkat satu tema, yaitu pilihan menentukan keputusan Anda. Bersama-sama dengan saya, 2, 3. Pilihan menentukan keputusan Anda. Nah, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Segala puji syukur, hormat kami naikkan padamu ya Allah, selayaknya Engkau yang layak ditinggikan dan dimuliakan. Kami bersyukur pada pagi ini kami dapat sekali lagi bertemu bersama-sama mengikuti kebaktian online bersama dengan keluarga. Kiranya Roh Tuhan hadir di tengah-tengah kami, memimpin kami dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Kami siap Tuhan untuk belajarkan firman-Mu, dan kami siap Tuhan untuk melihat pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan kami, dan kami percaya melalui firman Tuhan hidup kami akan diubah. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Penyelamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bersama kita katakan, amin. Saudara dan saudariku yang dikasihi dalam Tuhan, pilihan tentang bagaimana Anda menjalani hidup Anda pada masa seterusnya adalah berdasarkan daripada keputusan yang Anda pilih. You decide, Anda yang memutuskan. Harus diingat atau perhatikan baik-baik ini. Pilihan yang dibuat akan menentukan langkah seterusnya dalam kehidupan Anda. Mungkin ia bermula dengan baik, namun tidak semua berakhir dengan baik. Oleh itu, jadilah diri Anda yang sebenarnya dan buatlah keputusan yang tepat di dalam hidup Anda. Karena Anda mampu mengubahnya. Bagi tahu orang kiri kananmu, Anda mampu mengubahnya. Saudara dan saudariku dikasih dalam Tuhan, kita semua memilih untuk memperoleh kejayaan yang baik pada masa kini maupun pada masa hadapan, baik diri kita sendiri maupun keluarga serta generasi kita pada masa akan datang. Kita semua memilih untuk berjaya. Kita mau dihormati dan berbahagia untuk seumur hidup. Persoalannya, bagaimana kita menjalani kehidupan ini? Pilihan itu ada di tangan Anda atau di tangan
saya. Jadi saudara dan saudariku dikasihi dalam Tuhan, bagaimana bermula dengan baik dan berakhir dengan baik? Di sini kita akan melihat 2 poin. Kita akan pelajari pada pagi hari ini, memilih hanya pilihan itu ada di tangan Anda. Yang pertama, memilih untuk takut akan Tuhan. Bersama-sama dengan saya, 2, 3. Memilih untuk takut akan Tuhan. Mazmur 25 ayat 12 berkata, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Takut akan Tuhan merupakan dasar bagi setiap orang percaya. Takut akan Tuhan yang dimaksudkan bukan takut seperti kepada hantu atau makhluk yang lain yang menyeramkan atau penyakit yang berbahaya yang boleh membawa pada kematian. Nah, sejak wabak pandemi COVID-19 melanda dunia, ramai orang yang takut dengan virus tersebut sehingga ada yang mengalami depresi, tekanan mental, masalah dalam keluarga, takut meneruskan kehidupan sebab COVID-19, dan banyak lagi yang mempengaruhi kehidupan manusia pada hari ini. Nah, ada seorang pastor yang telah berkongsi pada kami waktu persekutuan doa, waktu malam. Di sini ada anak buahnya sekitar berumur 13 tahun, yaitu saya pikir tingkatan 1. Sudah mengalami penyakit dipanggil anxiety disorder atau ketakutan yang berlebih-lebihan, atau lebih dikenal ketakutan yang tidak dapat dikawal. Nah, pastor ini menceritakan pada mulanya ibunya meranggap bahwa anak mereka itu hanya sakit gastrik. Mereka membawa dia berjumpa dengan dokter. Setelah keputusan ujian perubatan diterima dan mendapati bahwa anak mereka mengalami satu penyakit yang dipanggil anxiety disorder atau ketakutan yang berlebih-lebihan, atau lebih dikenali ketakutan yang tidak dapat dikawal. Sehingga dirujuk kepada dokter pakar mental untuk anak ini untuk perawatan seterusnya. Kenapa ia terjadi? Dia baru berumur 13 tahun, tetapi dia ada satu penyakit anxiety disorder. Kenapa ia terjadi? Nah, sejak adanya COVID-19, keluarga mereka sangat takut sehingga anak mereka tidak dibenarkan keluar dari rumah. Takut dijangkiti dengan COVID-19. Karena anak ini selalu dengar bahwa virus COVID-19 adalah penyakit yang sangat berbahaya yang boleh membawa kepada kematian. Kesannya akibatnya anak ini juga merasa takut dengan COVID-19 sehingga tidak berani keluar dari rumah sebab ibu bapanya melarang dia keluar dari rumah. Jadi dia buat pilihan untuk berada di rumah, berkurung di rumah. Akibatnya dari terlalu berkurung di rumah sehingga banyak yang dia pikirkan. Apa yang dia pikirkan? Sehingga dia mengalami satu depresi, itu ketakutan yang berlebih-lebihan. Takut dijangkiti COVID, takut mati, dan dia pikir bagaimana dengan ibu bapanya kalau dia mati, bagaimana dengan keadaan keluarganya pada masa akan datang, dan inilah yang selalu menghantui pikirannya. Baik perkara itu besar atau perkara yang kecil, selalu terbayang-bayang di dalam pikirannya. Nah, dokter memberitahu kepada ibu bapanya, bukan dia saja yang mengalami penyakit ini, atau penyakit anxiety disorder ini, ramai sudah orang remaja seperti dia juga telah mengalami penyakit tersebut pada waktu COVID melanda dunia ini. Nah, satu kajian menurut laporan KKM, sejak 1 Januari 2021 hingga 18 Jun 2021 telah menerima panggilan sebanyak 122.328 orang. Daripada jumlah itu sebanyak 109.806 orang menerima panggilan itu 89% adalah berkaitan isu-isu psikologi. Itu kesan daripada berbagai masalah sosial. Kesehatan mental yang berkaitan rapat dengan tekanan semasa pandemik COVID-19.
Ramai yang takut untuk meneruskan kehidupan. Bayangkan, hanya dalam masa 6 bulan, banyak orang telah mengalami satu penyakit atau dipanggil penyakit psikologi. Ya, saudara dan saudariku dikasih dalam Tuhan, sehingga mereka mengalami satu masalah mental, tekanan hidup, ketakutan yang menguasai sepenuh dalam diri mereka. Sehingga ramai yang takut untuk meneruskan hidup. Karena sumber pendapatan yang sudah hilang, ketakutan yang berlebihan, tidak dapat membuat keputusan untuk dirinya sendiri. Dan ini yang terjadi pada masa-masa ini. Jadi saudara dan saudariku dikasih dalam Tuhan, kita mengalami ketakutan yang begitu banyak di keliling kiri dan kanan, sehingga kita dikuasai dengan ketakutan. Apa yang dikatakan firman Tuhan di dalam Mazmur 25 ayat 12e? Siapakah yang harus kita takut? Mari kita perhatikan ayat yang 12e. Siapakah yang takut akan Tuhan? Jadi pertanyaan ini diajukan kepada kita, yaitu saya dan juga kamu. Apakah respon kita melalui firman Tuhan ini? Siapakah yang takut akan Tuhan? Takut akan Tuhan ini berarti menghormati Dia sebagai satu-satunya Tuhan dan kebenaran firman, serta mengasihinya dengan segenap hati, jiwa, kekuatan dan akal budi, sehingga apapun yang menjadi perintah dan kehendaknya akan kita laksanakan karena kita menghormati akan kebesaran Tuhan. Haleluya. Ada amin. Tetapi kenapa ada orang yang hidupnya jauh dari rasa takut akan Tuhan? Dia lebih takut dengan apa yang ada dia lihat di sekelilingnya, apa yang dia dengar di sekelilingnya. Saudara dan saudariku dikasih dalam Tuhan, sebenarnya masalah tersebut dalam kehidupan setiap orang percaya bukanlah masalah ekonomi, bukanlah masalah kesehatan atau penyakit atau keperluan sehari-harian. Tetapi saat hubungan orang itu dengan Tuhan mulai sejuk dan hambar. Kenapa? Hubungannya dengan Tuhan sudah mulai sejuk dan hambar. Karena orang seperti ini, mereka tidak lagi membaca firman Tuhan. Mereka tidak lagi berdoa. Jarang sekali. Mereka lagi tidak beribadah atau mengikuti kebaktian online yang kita adakan pada hari ini. Dan mereka coba menyelesaikan masalah mereka mengikut kekuatan mereka sendiri, tanpa memandang kepada Tuhan, tanpa berharap kepada Tuhan, tanpa meminta pertolongan daripada Tuhan. Dan mereka melihat pada kekuatan atau diri mereka sendiri. Dan ini terjadi sehingga hubungan mereka dengan Tuhan itu sudah semakin jauh. Nah, ketika menghadapi masalah ekonomi atau kesehatan, seorang yang takut akan Tuhan mengerti bahwa pertolongannya datang dari Tuhan dan memandang setiap masalah pasti ada penyelesaian di dalam Tuhan. Dan inilah orang yang bersandar dan percaya kepada Tuhan dan selalu hidup di dalam Tuhan. Berbeza halnya dengan orang yang hidup jauh dari rasa takut akan Tuhan. Ia akan selalu rasa khawatir dalam hidupnya dan dia coba menyelesaikan masalah menurut jalannya sendiri. Dengan ini, hendaklah kita menyelidiki diri kita sendiri. Apakah rasa takut akan Tuhan masih ada dalam kehidupan kita setiap hari? Kita tanya diri kita, apakah rasa takut akan Tuhan itu masih ada di dalam diri kita sendiri? Yesaya 55 ayat 6 berkata, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Saudara dan saudariku dikasih dalam Tuhan, ini satu gambaran bagaimana Tuhan mau mengajak kita
Dan Tuhan mau kita untuk dekat kepadanya. Jadi setiap orang yang percaya, setiap orang yang berharap kepada Tuhan, pastinya hidupnya selalu mencari wajah Tuhan. Selalu mendekati dirinya dengan Tuhan. Walaupun masalah itu sering berganti dalam hidupnya, tetapi dia tahu Tuhan tidak akan pernah meninggalkannya. Jadi kita lihat seterusnya dalam ayat yang ke-12b berkata, karena kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Wah. 12b berkata, kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Hati yang takut akan Tuhan itu adalah hati yang selaras dengan kehendak Tuhan. Haleluya. Amin. Ketika kita membuat keputusan atau pilihan, Tuhan, ingat saudara-saudariku, Tuhan akan menunjukkan jalan yang harus dipilih supaya tidak tersesat atau salah pilih. Jadi sebelum kita membuat keputusan atau membuat pilihan, kita berdoa. Apakah itu bersesuaian apa yang kita minta? Apakah itu benar? Dan Tuhan akan campur tangan yang kita minta. Apakah itu kehendak Tuhan yang kita minta atau kita pilih? Jadi kita harus meletakkan diri kita di hadapan Tuhan. Maka Tuhan akan memimpin kita di dalam kita membuat keputusan. Maka itu Rasul Paulus berdoa untuk jemaat di Filipi. Filipi bab 1 ayat 9 hingga 10 berkata, dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Haleluya. Inilah doaku kepadamu. Nah, ini menunjukkan bagaimana hidup orang yang benar akan dipimpin oleh Tuhan. Oleh itu, ketika kita membuat keputusan atau pilihan, Tuhan akan menunjukkan jalan yang harus dipilih supaya tidak tersesat atau salah pilih, dan Ia menentukan masa depan kita. Haleluya. Amin. Yang seterusnya yang kedua, bagaimana menentukan pilihan saya? Yang kedua itu bertindak berdasarkan pilihan yang tepat. Bersama-sama dengan saya, 2, 3. Bertindak berdasarkan pilihan yang tepat. Apakah maksud pilihan yang tepat? Mari kita lihat dalam Matius bab 6 ayat 33. Tetapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ini menunjukkan bahwa Tuhan mau kita mengutamakan Tuhan dulu. Tuhan mau kita melakukan perintah-perintah Tuhan dulu. Tuhan mau kita melihat bahwa Tuhan yang memimpin kita atau menyertai ke dalam setiap perkara yang kita lakukan di dalam Tuhan. Maka itu Tuhan katakan firman Tuhan dalam Matius 6:33 berkata, tetapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara dan saudariku dikasih dalam Tuhan, berkenaan dengan petikan ini, Tuhan bercakap tentang keutamaan. Apakah keutamaan yang Tuhan mau kita lakukan? Siapakah yang harus diutamakan? Siapakah yang harus didahulukan? Nah, ini pertanyaan. Siapakah yang menjadi nomor 1 dalam hidup Anda? Tuhan Yesus mau supaya kerajaan Allah yang terutama dalam hidup manusia, itu dalam hidup kita sebagai orang yang percaya, terlebih lagi kita bagi orang-orang yang percaya. Jika orang percaya selalu mendahulukan kerajaan Tuhan dalam hidupnya, maka Tuhan katakan bahwa orang itu akan menerima janji berkat Tuhan sebagai tambahan atau bonus dalam kehidupan orang itu. Jadi Tuhan mau supaya kita mengutamakan Dia dalam hidup kita. Marilah kita membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, supaya Dia mengarahkan hidup kita untuk mengerti bagaimana semua berkat yang telah tersedia bagi semua orang yang mengutamakan Tuhan dalam hidupnya. Tersedia berkat bagi orang yang mengutamakan Tuhan di dalam hidupnya.
Jadi ketika kita membuat pilihan yang tepat, kita memilih untuk suka menolong. Haleluya, amin. Dan ini yang Tuhan kehendaki. Kita harus memilih untuk suka menolong. Bagi orang kiri kananmu, memilih untuk suka menolong. Amsal bab 19 ayat 17 berkata, siapa menaruh belas kasihan kepada orang lemah, memutangi Tuhan yang akan membalas perbuatan itu. Wow. Amsal 19:17 berkata, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memutangi Tuhan akan membalas perbuatan itu. Apa maksud memutangi? Maksudnya memberi pinjaman kepada Tuhan. Memberi dengan kemurahan hati dari milik kita untuk menolong orang miskin merupakan sebuah cara melayani Tuhan. Ia akan membalas perbuatan-perbuatan yang kita lakukan bagi kita memperhatikan orang-orang yang lemah atau orang-orang yang miskin. Karena Tuhan melihat perbuatan kita. Nah, khususnya dalam musim pandemi COVID-19 yang melanda dunia ini. Dan kita lihat di Malaysia, khususnya di Sabah juga, terkesan dari pandemi COVID-19 ini. Jadi kita memuji Tuhan karena pada masa seperti ini gereja telah menunjukkan kemurahan hati dengan memberi dan menolong mereka yang sangat memerlukan bantuan makanan akibat kesan daripada pandemi COVID-19. Gereja telah mengambil inisiatif. Gereja telah melihat keperluan-keperluan jemaat. Gereja bukan hanya melayani atau dalam pelayanan, tetapi gereja juga turun untuk memberkati orang-orang yang memerlukan bantuan. Dan kita lihat gereja kita sendiri, tidak putus-putus gereja memberi bantuan kepada jemaah. Kita lihat di sini ketika kita bersyukur kepada Tuhan karena kita telah menyediakan lebih daripada apa yang kita perlukan. Sehingga gereja mempunyai sumber untuk membantu orang lain. Berkat Tuhan dalam gereja tidak pernah putus-putus. Haleluya. Karena Tuhan tahu kita melakukan perintah Tuhan. Dan saya percaya ada ramai yang sudah menerima bantuan dari gereja. Ini satu berkat. Karena Tuhan memakai gereja untuk menjadi berkat. Maka kita bersyukur karena ada gereja yang memperhatikan kita. Haleluya, amin. Dan ini peluang yang baik. Dan kita juga mengucap syukur kepada jemaah yang telah memberi bantuan kepada gereja. Dan ramai jemaat yang telah memberi bantuan turut mengalurkan bantuan. Sama ada itu keuangan, beras, supaya gereja dapat mengagikan kepada jemaat yang memerlukan. Ini satu kematangan jemaat gereja. Mereka ada kelebihan, mereka berkongsi kepada orang-orang lain. Itu saudara-saudariku dikasih dalam Tuhan, kita telah menjadi teladan yang sangat baik, di mana kita telah menunjukkan sikap saling menolong dan memperhatikan antara satu dengan yang lain. Haleluya, amin. Saling menolong. Dan ini satu teladan. Dan teruskan teladan ini. Karena ini adalah satu perintah Tuhan. Karena kita memilih untuk suka menolong. Jadi saudara dan saudariku dikasih dalam Tuhan, memilih untuk suka memberkati. Selain kita memilih untuk suka menolong, di sini juga mengajar kita memilih untuk suka memberkati. Apa kata firman Tuhan orang yang suka memberkati? Amsal bab 11 ayat 24 berkata, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Wow. Ada yang berhemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Ada satu penentangan di sini kita lihat. Ya. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Wow. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Mari kita lihat satu persatu dalam ayat ini. Ayat 24e berkata, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Tuhan memberkati orang yang baik hati.
dan murah hati. Maka itu saudara-saudariku dikasih Tuhan, jangan kita ragu-ragu untuk menjadi pemurah hati. Karena Tuhan akan memberkati kita. Karena kita suka menolong dan suka memberkati. Inilah satu karunia itu pemurah hati. Karena Allah berjanji bahwa orang yang banyak memberi akan menerima kembali lebih daripada yang diberinya. Wow. Apakah itu bentuk uang atau tenaga? Maka itulah kata firman Tuhan, ada yang menyebarkan harta tetapi bertambah kaya, karena ada satu sikap yang Tuhan lihat di dalamnya, itu pemurah hati. Ia memberi dengan kerelaan hatinya tanpa dipaksa atau disuruh. Murah hati adalah satu karunia daripada Tuhan. Haleluya. Jadi siapa di antara kita yang ada sikap yang murah hati itu? Tidaklah kira sama ada engkau orang yang biasa-biasa, engkau orang yang kaya, engkau yang miskin, tetapi kalau ada sikap murah hati itu satu karunia. Amin. Engkau akan dengan hati yang rela, yang suka memberi. Hati yang rela, yang suka menolong. Dan melakukan perintah Tuhan dengan memberi. Nah, ini satu sikap. Dia tidak heran, tidak kiralah masalah itu datang, pergumulan itu datang, tapi dia tahu panggilannya untuk memberkati. Maka itu saudara-saudariku di dalam Tuhan, orang ini akan menerima berkat, akan janji Tuhan. Itu karena karunia dari Tuhan. Bukan semua orang memilikinya, tetapi mereka yang suka memberkati, ia adalah satu karunia. Ia mengguna apa yang telah dikaruniakan Allah untuk memberkati orang lain. Haleluya. Ada amin? Amin. Saya ada nampak ada banyak orang. Saya lihat dia orang biasa-biasa. Ya. Kerjanya pun tidak menentu, tetapi dia suka memberkati orang lain. Dia suka menolong orang lain. Dia suka memperhatikan keperluan gereja. Wah. Tapi ada orang yang berlebih-lebihan, tetapi takut untuk memberi. Tapi, saudara dan saudariku dikasih dalam Tuhan, lebih baik firman Tuhan katakan, orang yang memberi. Karena firman Tuhan kata, ada yang menyabar harta, tetapi bertambah kaya. Dan itu janji Tuhan. Jadi saudara dan saudariku dikasih dalam Tuhan, Tuhan telah memanggil kita untuk memilih perkara yang tepat. Tuhan telah memanggil kita untuk takut akan Tuhan. Dan inilah pilihan yang tepat, yang memimpin masa depan kita, yang memimpin kehidupan kita ketika kita takut akan Tuhan. Walaupun ada begitu banyak cabaran yang kita lalui di bumi ini, karena itu cabaran akan bersilih ganti. Kita tidak tahu akan datang penyakit apa lagi yang akan datang. Yang kita tahu hari ini adalah penyakit yang bahaya, itu COVID-19. Tapi akan datang penyakit apa lagi kita tidak tahu. Karena dunia bukan menjadi semakin lama menjadi baik, tidak. Dunia semakin lama menjadi jahat. Maka itu saudara dan saudariku dikasih dalam Tuhan, pandanglah kepada Tuhan, karena pengharapan hanya dalam Tuhan. Ketika kita takut, lihat kepada Tuhan, karena hidup kita ada di tangan Tuhan. Haleluya, amin. Jadi saudara-saudariku dikasih dalam Tuhan, pilihlah untuk takut akan Tuhan. Karena di dalam Tuhan ada masa depan. Di dalam Tuhan ada pengharapan dalam hidup kita. Karena dalam Tuhan juga ada pertolongan. Jadi saudara-saudari kasih dalam Tuhan, buatlah pilihan yang tepat pada hari ini. Bagaimana bermula dengan baik dan juga berakhir dengan baik. Maka itu Paulus menulis surat kepada Timotius, itu 2 Timotius bab 4 ayat 7 berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Paulus telah memilih hidupnya takut akan Tuhan. Paulus telah memilih hidupnya untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Sehingga itulah firman Tuhan katakan dalam 2 Timotius ini bab 4 ayat 7 berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik.
Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Dia telah berjuang. Selagi dia masih bernapas, hidupnya tetap takut akan Tuhan. Selagi dia masih bernyawa, dia melakukan apa yang Tuhan perintahkan untuk dia lakukan. Dia memelihara imannya. Walaupun dalam banyak cabaran yang dia lalui, tidak akan menggoyangkan imannya. Karena hidupnya tetap takut akan Tuhan. Jadi saudara dan saudariku dikasih dalam Tuhan, mari kita memandang kepada Tuhan. Fokus kepada Tuhan. Pilihlah takut akan Tuhan. Di dalam kita takut akan Tuhan, Tuhan akan memimpin langkah kita. Karena hidup kita ada di tangan Tuhan. Jadi saudara-saudariku dikasih dalam Tuhan, mari kita memandang kepada Tuhan. Ketakutan-ketakutan yang kita alami di bumi ini, berikan kepada Tuhan. Karena Dia adalah Tuhan yang melepaskan kita daripada ketakutan. Haleluya, amin. 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 Jadi saudara dan saudariku dikasih dalam Tuhan, sebelum kita berdoa, saya mau mengajak kita semua untuk nyanyikan satu pujian penyembahan ini kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan, Roh-Mu yang hidup. Karena kita tahu di dalam kita meneruskan hidup kita, kita tidak akan suka seorangan. Karena hidup kita, roh yang ada dalam hidup kita adalah milik Tuhan. Roh yang ada dalam hidup kita, milik Tuhan, itu akan hidup, akan memimpin kita. Dan marilah kita memilih untuk hidup dan takut akan Tuhan. Dan itulah pilihan kita. Dan akan memimpin kehidupan kita seterusnya. Amin. Mari kita menyembah Tuhan, Roh-Mu yang hidup. Roh-Mu yang
Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Ketika kami keliru untuk membuat pilihan di dalam hidup kami, Engkau akan memimpin kami, Engkau akan menyertai kami, bahkan Engkau membuat jalan yang sesuai di dalam membuat pilihan yang tepat untuk kami. Terima kasih Tuhan, walaupun ada begitu banyak cabaran yang kami lalui di dalam hidup kami, ajar kami untuk takut akan Tuhan. Dan ketika kami takut akan Tuhan, Engkau akan memimpin pilihan di dalam hidup kami. Apapun pergumulan, cabaran yang kami lalui, khususnya dalam kami lalui pandemi COVID-19 ini, yang banyak mengganggu cara kami berpikir, cara kami bertindak, dan ada yang diganggu dalam kesehatan secara mental. Tuhan, kami berdoa, kiranya Tuhan sendiri yang memimpin kami memandang kepada Engkau, karena Engkaulah Tuhan pengharapan kami, karena Engkaulah Tuhan yang tidak akan membiarkan kami, karena pertolongan-Mu Tuhan tidak pernah terlambat. Ajar kami untuk takut akan Tuhan, dan supaya Tuhan memimpin kami, menolong dan menyertai kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu pada hari ini, dan memberkati kami dan menguatkan kami. Kami memandang kepada Tuhan, memilih untuk takut akan Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bersama kita katakan, amin. Amin. Doa Tuhan bersama-sama. Bapa kami yang di syurga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di syurga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Saudara dan saudariku dikasih dalam Tuhan, mari kita semua berdiri untuk terima berkat daripada Tuhan. Mari kita tadangkan tangan kita. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, memeliharakan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus berserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Saudara dan saudariku dikasih dalam Tuhan, pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan di dalam nama Kristus. Amin. Haleluya, haleluya. Diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Kupakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja.
akhiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Jumpa minggu depan dan Tuhan memberkati.